Kami tahu hidup kami ada di tangan yang tepat. Saat hidup kami ada di tangan Tuhan, maka hari ini Tuhan kami yang datang dengan segenap hati kami. Kami rindu ya Tuhan. Tuhan berikan kebenaran bagi setiap kami dan bukakan itu bagi hati kami ya Tuhan. Sehingga kami jadi kuat lagi pada masa ini dan mengembalikan kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semuanya. This is a second sermon, ini sermon yang kedua. Ini juga hampir 1 bulan semenjak kita work from home, learn from home, and kita juga ibadah dari rumah. Banyak yang mungkin semuanya sekarang pakai ibadah online. Gue tahu beberapa teman gue di daerah juga udah ngadain ibadah online. So I don't know, so much thing pasti berubah setelah hal ini. Dan gue juga nggak tahu keadaan lu saat ini gimana dengan banyak hal yang from home, in your home. Gue nggak tahu keadaan rumah lu adalah keadaan rumah yang seperti apa. Gue juga nggak tahu keadaan hati lu saat ini seperti apa. Well, kalau lu masih dalam keadaan yang baik-baik, wow, puji Tuhan banget, stand strong, terus tetap dalam keadaan yang baik. Tetapi kalau lu denger ini dan keadaan lu nggak baik, nggak apa-apa juga. Justru Tuhan mau pulihin lo mungkin saat ini. Nah, gue akan mulai di sini. Ada firman Tuhan yang dalam Yesaya 41 sampai ayat 10 dia bilang gini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. You know, sometimes life is just like an airplane. Hidup itu kadang kayak naik pesawat. Gue gak bilang hidup kayak naik pesawat, tapi kadang hidup itu kayak naik pesawat. Kenapa kadang kita diperhadapkan, dibawa ke situasi-situasi yang kita gak ngerti arahnya, kita gak punya pilihan. Lo tahu kalau lo naik pesawat, sepinter apapun lo, itu tidak akan mengubah apapun, karena yang menentuin nasib lo itu adalah si pilot. Apakah pilot itu menjalankan kerjanya dengan baik atau tidak menjalankan kerjanya dengan baik. Mungkin kalau lo baca beberapa berita, banyak kecelakaan pesawat justru disebabkan oleh human error. Ya, pilotnya bermasalah, atau mungkin yang jaga flightnya yang bermasalah gitu. Well, I don't know, gue gak terlalu tahu banyak tentang hal ini. Tapi memang kadang hidup kita kayak naik pesawat, kita gak punya pilihan lain dan kita cuma bisa menyerahkan itu sama orang lain. Sama kayak keadaan hari-hari ini, dan ini something yang di luar kontrol kita gak pernah bisa menduga-duga, kita gak pernah bisa bayangin. Bencana alam juga itu something yang di luar kontrol kita, dan kalau lu tahu dan lu perhatiin, memang banyak sekali hal dalam hidup ini itu yang di luar kontrol kita. Kamu gak bisa pilih kamu lahir dari keluarga yang seperti apa. Kamu gak bisa pilih kamu terlahir seperti apa. Tapi ada yang bisa kamu pilih, yaitu percaya atau enggak. Nah, ini yang akan gue mau share hari ini dengan tema lebih baik percaya. Lu bisa pilih ini, lu bisa pilih ini. Yang lain mungkin lu gak bisa pilih. Keluarga lu gak bisa pilih. Papa mama lu gak bisa pilih. Kakak lu, adik lu, status sosial, ekonomi, keluarga lu gak bisa pilih. Tapi paling gak lu bisa pilih lu mau percaya atau enggak hari ini. Terus kenapa gue bilang bahwa so much more better, lebih baik, sangat-sangat lebih baik lu percaya. Karena waktu lu percaya, lu tidak sedang mempercayai Tuhan yang salah. Lu sedang mempercayai Tuhan yang benar. Kenapa percaya? Waktu lu percaya, lu punya dasar untuk berharap. Sama kayak cerita pilot tadi. Kadang ada posisi-posisi di mana kita cuma bisa menggantungkan hidup kita sama pilot itu.
Nah, pertanyaannya, who is your pilot in your life saat ini? Siapa pilot dalam hidup lo hari ini? Apakah pilot lo adalah orang yang tepat? Gue kemarin baca berita di jawaban.com, ada satu tulisan yang bilang ada 3 orang penumpang. Penumpang pertama tidak meyakini bahwa di kokpit itu ada pilot. Penumpang kedua meyakini ada pilot, tapi dia bilang semua dikendalikan oleh mesin, pilot tinggal nyantai. Tapi pilot ketiga bilang kita dibawa oleh satu pilot yang sangat teliti, sangat profesional dalam pekerjaannya, dan dia bukan pilot yang nyantai-nyantai, bukan pilot yang suka-suka. So dia bilang ini pilot yang bisa dipercayai gitu ya. Lalu terjadi tiba-tiba dalam satu perjalanan terjadi turbulensi, pesawat agak goyang dan lain sebagainya gitu. Penumpang pertama ketakutan, penumpang kedua ketakutan. Mereka nggak tahu pilotnya siapa, masalahnya. Satu lebih lagi nggak percaya di situ ada pilot. Tapi si penumpang ketiga bisa duduk dengan tenang dan dengan santai, dan dia bilang it will be okay, ini akan baik-baik aja gitu. Kenapa? Ternyata penumpang ketiga adalah istri dari si pilot ini. Dia kenal baik suaminya. Dia selalu bilang suaminya adalah orang yang teliti, suaminya adalah orang yang sangat fokus dalam pekerjaannya. Maka dia bisa percaya dan bisa tenang waktu turbulensi terjadi. Maka ini yang pertama, waktu kamu percaya, kamu punya dasar untuk berharap. Waktu kamu percaya Tuhan, kamu punya dasar untuk berharap. Mungkin sometimes hidup dibawa ke keadaan-keadaan di mana kita nggak bisa kontrol. Sometimes hidup kita dibawa ke keadaan di mana kita nggak punya kuasa lagi. Kita kayaknya rasanya lemah banget di titik itu, kayak kita kurang banget. Tapi paling nggak kalau kamu percaya sama pilot ini, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kamu percaya sama Tuhan Yesus yang pimpin hidup kamu, dia bilang janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waktu kamu percaya dia, percayalah waktu kamu masuk ke titik-titik sulit dalam hidup kamu, sekalipun pesawat kamu turbulensi, sekalipun pesawat kamu goyang dan lain sebagainya, kamu tahu kamu di tangan yang tepat. Nah, kamu mulai enjoy sama hidup kamu mulai gak takut, gak khawatir, karena kamu tahu yang pegang kendali, yang pegang pimpin hidup kamu itu pribadi yang tepat. Maka kenapa lebih baik percaya? Karena yang pertama, ketika kamu percaya, kamu punya dasar untuk berharap, dan kamu gak takut ngadepin segala keadaan, karena kamu tahu pilot hidup kamu itu Tuhan Yesus, dan dia gak mungkin gagal. Dia selalu berhasil dalam segala yang dia lakukan. Dia bukan Tuhan yang gagal, dia bukan Tuhan yang buruk, tetapi dia Tuhan yang baik, mempedulikan engkau. Dia adalah Tuhan yang selalu akan mikirin gimana nasibmu, gimana keadaanmu, setiap detail dalam hidupmu dia pikirin dan dia perhatikan. Maka lebih baik percaya dan ketahui siapa pilot dalam hidup kamu. Udah Tuhan belum? Kalau belum Tuhan, hari ini saya ajak kamu untuk percaya sama Tuhan. Yang kedua, setiap orang waktu dia naik pesawat pasti punya tujuannya. Nah, what is your goal in your life? Apa goal kamu dalam hidup kamu? Saya cuma mau bilang, waktu kamu percaya sama Yesus, maka tujuan kamu menjadi jelas. Dia pilot agung, pilot yang jelas, dan ketika dia bawa penumpang, dia pasti bawa ke tempat tujuan yang tepat. Dia gak mungkin salah. Dia bukan Tuhan yang ngerancangin kesalahan, tetapi dia Tuhan yang merancangkan kebaikan. Dan yang terakhir, setelah yang kedua, kamu jadi punya tujuan yang jelas, kamu tahu tujuan kamu pasti tepat, kamu pasti sampai ke tempat kamu. Yang terakhir, kenapa lebih baik percaya? Karena ketika kamu percaya, kamu mendapat hidup. Kamu pasti naik pesawat itu dengan selamat, karena yang jadi pilot adalah Tuhan yang gak mungkin gagal. Jadi waktu mungkin keadaan sometimes yes, keadaan sulit, sometimes yes, kita lewatin lembah kelam, sometimes kita lewatin awan-awan gelap gitu, sometimes kita lewatin awan-awan yang gak enak rasanya dalam hidup kita. Well, it's okay.
Tapi selama Tuhan yang jadi pilot hidup kamu, kamu pasti tahu keselamatan jiwa kamu ada di tangannya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya pasti hidup kekal. Saya akan tutup di ayat ini. Yehezkiel 37 ayat 2-6. Gimana ketika Tuhan memiloti hidup kamu? Dia bilang gini, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Yehezkiel mendapat satu penglihatan tentang tulang-tulang yang kering. Lalu ia berfirman kepadaku, ini Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tulang-tulang kering bisa nggak hidup lagi? Lalu Yehezkiel menjawab dengan kepercayaannya kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, demikianlah dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini firman Tuhan hari ini. Hidup kamu sekering apa? Harapan kamu semati apa? Tapi Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang sanggup bahkan menghidupkan tulang-tulang kering sekalipun. Dia adalah Tuhan yang melawan ketidakmungkinan. Mungkin banyak hal yang kita gak bisa mengerti, tapi paling gak hari ini kita bisa percaya. Jadi waktu percaya, kita gak panik, kita tenang. Waktu percaya, kita tahu tujuan kita jelas sama Tuhan. Waktu percaya, kita hidup. Sekalipun hidup kita hari ini kayak tulang kering, gak ada harapan, penuh kekecewaan. Waktu sekalipun hidup kita hari ini kayaknya udah gak ada tujuan lagi, udah gak jelas lagi. Tapi waktu lu balik lagi ke Tuhan, dia bilang gini, tulang kering sekalipun sanggup aku hidupkan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Izinkan Tuhan jadi pilot dalam hidupmu. Maka lo akan mulai ngejalanin hidup lo dengan sukacita, sejahtera, dengan tenang. Yes, ada bencana. Yes, ada virus. Yes, ada hal-hal yang kita gak bisa kendaliin. Tapi satu hal yang pasti, kita tenang karena kita tahu Dia yang pegang. Maka kita punya dasar untuk berharap. Supaya hidup kamu punya tujuan yang jelas. Dan tujuan itu akan membawa kamu kepada hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka hari ini putuskan untuk lebih baik percaya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap orang-orang di luar sana yang mendengarkan kebenaran ini saat ini ya Tuhan. Sekalipun hidup mereka seperti tulang kering sekalipun ya Tuhan, aku berdoa Tuhan yang menghidupkan lagi saat ini ya Tuhan. Tuhan yang memberikan harapan-harapan yang baru ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kemerdekaan yang baru ya Tuhan, biar mereka semua terima kebenaran ini, dan kebenaran ini akan membebaskan setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih. Setiap orang-orang yang mendengar dimanapun dibangkitkan ya Tuhan. Semangat yang patah terkulai Tuhan yang bangkitkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau gak pernah pandang hina hati yang hancur. Setiap orang yang berbalik kepadamu, Engkau membukanya dengan tangan terbuka dan hati yang terbuka, menyambut setiap anak-anakmu laki-laki dan perempuan ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin.